Terima kasih Mas Yaski atas kesempatannya. Apa suara saya kedengaran, Mas? Kedengaran, kedengaran, Mas. Oh ya, ya baik. Terima kasih ya atas kesempatan pada malam hari ini. Kita sama-sama akan belajar tentang salah satu tema yang saya tulis ya, di dalam buku Kristen Muslim Dialog ya. Tapi sebelum itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam semuanya. Dan salam kenal juga buat saudara-saudara, karena banyak yang nggak kenal juga ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya akan memaparkan ya, salah satu tema yang ada di dalam buku yang saya tulis ya, di dalam buku Kristen Muslim Dialog ya. Kebetulan buku ini adalah buku terbaru saya yang baru terbit ya, pada bulan Agustus ini. Salah satu tema yang saya tulis di dalam buku ini mengenai ketuhanan Yesus. Nah, minggu lalu juga sudah dibahas bab sebelumnya tentang Tritunggal dan Trinitas. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama melihat dua sudut pandang terkait ketuhanan Yesus ya, baik dalam sudut pandang Islam maupun di dalam sudut pandang Kristen sendiri, yang memang menjadi keyakinan fundamental di dalam kekristenan. Apabila kita pahami ya, baik di dalam dialog lintas agama, khususnya agama-agama Ibrahimiyah, Kristen dan Islam, ya, perbedaan besar yang terjadi ya dalam teologi Islam, ya, dalam teologi Islam dan Kristen itu terletak pada pribadi Yesus. Ya, bagi umat Islam sendiri, doktrin tentang ketuhanan Yesus ini adalah sebuah anatema, sebuah pemikiran yang dibenci ya, karena berlawanan dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Islam sendiri. Ya. Hal tersebut diperkuat juga dengan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah itu tidak bisa ya, Allah itu tidak bisa diserupakan oleh makhluknya ya. Di sana ada beberapa ayat yang berbicara terkait hal itu. Salah satu contohnya di dalam surat Asy-Syura ya, ayat 11 ya. Bahwasannya di sana dikatakan bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat lain yang berbicara mengenai larangan untuk menyekutukan Tuhan, ini ada di dalam surat An-Nisa 116 ya. Ada pula juga di dalam surat Al-Maidah ayat 17 dan surat Al-Maidah ayat 72 gitu. Tetapi dari keempat ayat yang saya paparkan ini, saya akan membahas salah satu ayat ya yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 17 dan ayat 72. Ini menjadi salah satu alasan, salah satu latar belakang ya, yang melatar belakangi bagaimana saudara-saudara umat Muslim ya, menolak tentang ketuhanan Yesus yang diyakini oleh umat Kristiani. Kalau kita baca di dalam surat Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ini menarik ya. Kenapa saya katakan ayat ini menarik? Kita pahami bersama-sama, baik oleh umat Islam maupun umat Kristen. Ini perlu kita pahami bersama-sama bahwasanya ayat ini ada apa ya? Ada sedikit yang memang perlu kita perhatikan. Salah satu contohnya mengenai kalimat yang mengatakan sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Ini menjadi pertanyaan. Kemudian sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Ini menjadi pertanyaan. Bahwasanya di dalam ayat ini menegaskan bahwasannya ya, Allah itu adalah Al-Masih atau Tuhan itu adalah Yesus. Ini ada perbedaan yang begitu cukup subtil ya
di dalam kekristenan sendiri. Kalau kita memahami di dalam kekristenan sendiri yang pernah saya pelajari, kalau di dalam Kristen itu tidak pernah menyebutkan atau mengatakan Allah ialah Al-Masih atau Tuhan adalah Yesus. Tetapi di sana dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ini ada perbedaan gitu. Coba kita perhatikan. Di dalam ayat itu dikatakan, ya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Allah ialah Al-Masih. Tuhan adalah Yesus. Padahal kalau yang saya pelajari dan saya pahami, ya, istilah Tuhan adalah Yesus itu tidak ditemukan. Ya, mungkin bisa dikoreksi juga oleh Pak Doktor nanti, ya, selaku penanggap, ya. Tetapi kalau yang dipahami orang Kristen itu adalah Yesus adalah Tuhan. Nah itu. Ini juga dimaklumi juga, ya, disadari juga oleh salah satu tokoh Islam, ya, yang bernama Ibnu Arabi. Ya. Ibnu Arabi ini menyadari perbedaan itu. Ya. Ibnu Arabi ini juga dijuluki seorang sufi, ya, dijuluki Syekh Akbar, ya. Menurutnya pernyataan Tuhan adalah Yesus itu dianggap kufur. Kenapa dianggap kufur? Ya. Karena menutupi kebenaran, ya, dan membatasi kebenaran itu, ya, membatasi ketuhanan itu hanya dalam bentuk Yesus. Berbeda halnya kalau orang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ini Ibnu Arabi ini seorang sufi Muslim, dia mengatakan seperti itu. Benar, bisa dibenarkan juga bagaimana di dalam ayat surat Al-Maidah, apabila memang mengatakan Allah adalah Al-Masih atau Tuhan adalah Yesus, itu bisa dikatakan kufur. Karena sudah membatasi kebenarannya, membatasi ketuhanan itu hanya dalam bentuk Yesus. Berbeda halnya kalau orang mengatakan Yesus adalah Tuhan, seperti halnya yang dikatakan atau diyakini oleh saudara-saudara Kristiani. Itu poin yang sangat penting, ya, buat kita bersama, ya, untuk kita pahami bersama. Bahwasanya kritik Al-Quran ini, kritiknya itu orang-orang yang memang mengatakan Tuhan itu adalah Yesus. Gitu. Kalau kita merujuk kepada salah satu ayat yang ada di dalam Al-Maidah ayat 72, gitu. Selain latar belakang ini yang menjadi hambatan dialog Kristen Islam dan juga penolakan umat Muslim terhadap ketuhanan Yesus yang menjadi keyakinan di dalam kekristenan, itu juga oleh apologet Islam itu ada beberapa ayat yang memang, ya, dikutip, ya, entah itu sesuai dengan konteksnya atau lepas konteks, ya. Ada beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru, ya, yang memang menurut apologet Islam, ya, itu diidentifikasi bahwasanya dari ayat-ayat tersebut Yesus itu bukanlah Tuhan, gitu. Ini sering dipakai di dalam perdebatan antara Kristen dan Islam, ya. Tapi kegiatan ini, webinar pada malam ini kita tidak mencari perdebatan, tapi kita mencari titik temu, ya. Meskipun tidak bisa disamakan, ya, tapi paling tidak akar persoalan yang memang dihadapi oleh kedua agama ini bisa menemukan titik terang, gitu, ya. Salah satu ayat yang sering dikutip, ya, di dalam Matius, ya, pasal 4 ayat 10, ya. Di sana dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, kenyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang lain juga mengatakan seperti itu. Salah satunya di Injil Yohanes, pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini banyak ayat, ya, banyak ayat yang berbicara tentang hal-hal serupa yang seperti saya bacakan barusan, gitu. Juga di dalam Markus pasal 14 ayat 36. Di sana dikatakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini sekian banyak ayat yang memang kadang dijadikan rujukan, ya, oleh apologet Muslim,
ya untuk menghadapi ya apologet Kristen di dalam ruang perdebatan gitu. Ya, sebenarnya ya baik kita mau memahami ayat Alkitab maupun ayat Al-Qur'an yang memang tidak bisa sepotong-sepotong. Kita jangan sampai hanya melihat teksnya saja, tapi kita melihat konteks, melihat ayat keseluruhan. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita pahami bersama-sama, baik bagi saudara-saudara Muslim, baik maupun saudara-saudara Kristiani yang ada pada webinar kali ini gitu. Ya. Ini beberapa alasan yang memang latar belakangi ya umat Muslim menolak ketuhanan Yesus. Sebenarnya ya mengenai ketuhanan Yesus itu sudah didiskusikan ya. Nah, saya mengambil salah satu contoh ya mengenai muktamar ya, konsili Nikea misalkan, atau dan konsili Kalsedon ya. Ya, ini adalah muktamar Nikea pada tahun 325 dan konsili Kalsedon ya 451 ya. Dua muktamar ini sama-sama mendiskusikan beragam perbedaan pendapat soal watak ketuhanan Yesus ya. Ya. Jadi dua konsili ini memang sama-sama sudah mendiskusikan ya di dalam muktamar itu tentang watak ketuhanan Yesus ya. Dengan adanya paham-paham baik dari Arius dan semacamnya yang memang kemudian memunculkan suatu muktamar ini ya. Tetapi di dalam konsili Kalsedon ya pada tahun 451 itu di sana ada dua paham yang memang menjadi titik perhatian kita bersama ya. Yang pertama adalah monofisitisme ya dan juga nestorianisme gitu. Ya. Kalau monofisitisme ini menekankan kesatuan watak Yesus. Berbeda dengan nestorianisme yang memang mengatakan ya, bahwasanya Yesus itu mempunyai dua watak, ilahi dan manusiawi. Sehingga konsili Kalsedon ini mengambil jalan tengah. Bahwasanya Yesus mempunyai dua watak yang menyatu di dalam dirinya, dan ini yang menjadi keyakinan kaum Kristiani hingga sekarang. Mungkin itu juga bisa ditanggapi pernyataan saya bisa ditanggapi juga oleh penanggap nantinya, ya, atau mungkin ada kesalahan atau kekeliruan bisa diluruskan ya. Itu beberapa diskusi-diskusi ya, konsili ataupun muktamar yang memang sudah membincangkan ya, tentang watak ketuhanan Yesus itu sendiri. Para sarjana pun terbelah dua ketika mendiskusikan dua sekte atau dua paham yang sudah saya sebutkan barusan, yang memang mempengaruhi cara pandang Al-Quran terhadap Kristen. Saya mengambil salah satu tokoh ya, salah satu sejarawan Jerman ya, Gunter Reis ya, dia mengatakan ya di dalam bukunya ya, di dalam buku frase Al-Quran yang beliau kutip ya, di sana dia mengatakan dan berargumen bahwasanya penolakan Al-Quran itu ditujukan kepada teologi Kristen monofisit, monofis, yang ekstrim, yang tidak hanya menisbatkan sifat ketuhanan kepada Kristus, tapi juga menyebutnya sebagai Tuhan. Dan di sini juga berusaha memperlihatkan bagaimana doktrin Kristennya, monofisit ini telah hidup di lingkungan Kristen pada masa Nabi Muhammad dan menjadi konteks polemik utama dari penolakan Al-Quran terhadap ketuhanan Yesus. Ini sebenarnya sekte ini sama dengan sekte Mariama, ya, sekte Koleridian yang saya bahas pada kajian tentang ketritunggalan, bahwasanya kritik Al-Quran yang mengkritik tentang yang diarahkan bahwasanya kritik Al-Quran itu ditujukan kepada Tritunggal, ternyata setelah kita pahami, setelah kita kaji, ya, di sana dikatakan bahwasanya Allah berfirman kepada Isa, "Hai Isa, ya, janganlah engkau mengatakan kepada manusia bahwasanya engkau dan ibumu adalah dua Tuhan." Ternyata setelah diraca, kritik Al-Quran itu sebenarnya bukan ditujukan kepada kekristenan yang memang mempercayai Tritunggal atau Triteisme, tetapi kritik tersebut ditujukan kepada salah satu sekte yang memang berkembang di Jazirah Arab, yang memang berkembang di masa Nabi Muhammad, yaitu sekte Mariamah, sekte Koleridian. Kalau menurut salah satu penulis Muslim, Qasimi ya,
Al-Qasimi, dia mengatakan bahwasanya memang ada indikasi-indikasi bahwasanya ayat Al-Qur'an ini memang kritiknya kepada salah satu sekte Kristen, salah satu sekte Kristen sesat yang disebut Maryamun gitu. Kenapa kritik Al-Qur'an ini ditujukan kepada sekte Maryamah atau Koliridian? Karena sekte Kristen ini mengultuskan Maryam dan memang menjadikan Maryam itu salah satu bagian dari Tuhan. Sehingga di dalam kajian Tritunggal itu saya mengatakan bahwasanya di dalam kekristenan kalau kita pahami Tritunggal itu bukan terdiri dari Allah, Isa dan Maryam, tetapi terdiri dari Allah, Isa dan Roh Kudus. Nah, sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Gunter di sini terkait ayat Al-Qur'an yang mengkritik ya tentang ketuhanan Yesus. Bahwasanya ini kritiknya ini lebih berusaha memperlihatkan bagaimana konsep atau doktrin dari Kristen monoteistik ini. Gitu. Salah satu penulis outsider juga, Geoffrey Parinder ya. Dia di dalam bukunya Jesus in the Quran ya, dia juga menekankan bahwasannya apa yang dikritik Al-Qur'an itu ya, itu banyak pengaruh-pengaruh dari doktrin Nestorian. Jadi pengaruh doktrin Nestorian inilah yang ada yang menjadi kritik dari Al-Quran sendiri kalau menurut Geoffrey Parinder. Tetapi perlu kita pahami bersama-sama ya bagi saudara-saudara sekalian bahwasanya kalau kita merujuk kepada Alkitab sendiri, tadi sudah saya jelaskan bagaimana latar belakang saudara-saudara umat Muslim menolak tentang ketuhanan Yesus. Sekarang kita akan melihat bagaimana sudut pandang Kristen sendiri. Ya. Bagaimana sudut pandang Kristen sendiri memandang ketuhanan Yesus tersebut gitu. Kalau di dalam kekristenan, Yesus itu disebut firman Allah. Yesus itu disebut firman Allah. Dia mengalami nuzul atau inkarnasi atau tajasud. Yang kemudian firman itu menjadi manusia. Itu sesuai di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Ya. Bahwasanya firman itu menjadi manusia. Ini yang perlu dipahami bersama-sama ya. Kemudian apa makna firman di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14? Ya. Kalau kita memahami firman ya, firman itu adalah ilmu Allah. Firman itu adalah hikmat Allah. Dan firman itu juga bisa dikatakan sebagai pikiran Allah. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya kembali merujuk kepada Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Bahwasanya firman itu satu adanya dalam diri Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sehingga di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, dan firman itu menjadi manusia. Nah, itu. Ini pemahaman tentang firman ya. Firman yang memang ditujukan kepada Yesus sendiri. Dan kemudian firman itu menginkarnasi ya, nuzul menjadi manusia. Dan juga perlu kita pahami bersama-sama ya, bahwasanya kalau kita berbicara tentang Yesus, ini yang sering menjadi miskomunikasi ya dalam dialog Kristen Islam ya. Artinya baik yang Kristen baik yang Islam kadang memahaminya itu tidak secara sederhana ya. Padahal kita berbicara tentang ketuhanan Yesus itu ya bisa dengan cara yang sederhana itu. Sehingga terjadilah nuansa-nuansa dialog yang memang mudah dimengerti dan mudah dipahami gitu. Ya. Kalau kita berbicara tentang sosok Yesus, tentang figur Yesus, Yesus itu memiliki tabiat atau memiliki kodrat ganda, dua tabiat atau dua kodrat. Ya. Yang pertama Yesus itu memiliki kodrat ilahi. Nah, apa yang disebut dengan kodrat ilahi? Itu merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Kodrat ilahi Yesus itu merujuk kepada keilahiannya sebagai kalimatullah yang memang menyatu di dalam zat Allah itu sendiri. Itu yang disebut kodrat ilahi yang menjadi salah satu tabiat dari Yesus Kristus. Tabiat yang kedua, kodrat insani. Ini sesuai dengan Yohanes 1 pasal ayat 14. Apa yang disebut kodrat insani? Kodrat insani ini merujuk kepada gelar Yesus sebagai Mesias.
untuk melaksanakan kepenguasaan Allah yang dilimpahkan kepadanya, atau sebagai kalimatullah yang nuzul atau inkarnasi menjadi manusia. Sederhananya seperti ini. Yesus disebut Tuhan itu merujuk kepada gelar Mesias yang memang sudah dilekatkan kepada dirinya. Yesus disebut Tuhan itu merujuk kepada gelar kepenguasaan Allah yang dilimpahkan kepada dirinya. Sebenarnya mengenai Mesias ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, atau dalam istilah orang Yahudi itu dalam Tanakh. Itu sudah dinubuatkan. Nah, itulah Yesus. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Itu merujuk kepada Mesias, merujuk kepada gelar kepenguasaan Allah yang dilimpahkan kepadanya. Yesus juga disebut memiliki kodrat ilahi, seperti yang saya katakan tadi. Itu merujuk kepada kalimatullah yang memang menyatu dalam zat Allah itu sendiri. Gitu. Menyatu di dalam zat Allah itu sendiri. Ini dua tabiat Yesus Kristus yang memang perlu kita pahami bersama-sama. Yesus memiliki kodrat ilahi, oleh sebab itu dia disebut dengan Allah, karena dia firman Allah yang kekal yang memang menyatu di dalam zat Allah. Dia juga disebut manusia, disebut juga Tuhan. Itu merujuk kepada dia sebagai Mesias. Ini dua kodrat ganda yang memang ada dan melekat di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu, perlu kita pahami juga bahwa ada perbedaan antara kata Allah dan kata Tuhan. Nah, ini yang kadang menjadi miskomunikasi juga di dalam dialog Kristen Islam gitu. Artinya hal-hal ini kadang tidak dipahami secara benar. Padahal kalau kita lihat ini ada perbedaan antara kata Allah dan kata Tuhan. Nah, saya di sini mengambil rujukan seperti ini. Kalau Allah itu di dalam bahasa Ibrani-nya Ha Elohim Kalau Tuhan itu adalah Mesias Ibrani-nya itu Adonai, itu banyak ayat-ayat di dalam perjanjian lama itu banyak gitu. Jadi Allah itu berasal dari kata al-ilah yang berarti ilah atau sesembahan. Kata al ini pada kata Allah ini menunjukkan kekhususan di dalam lingkungan Kristen Arab. Kata Allah adalah sebutan bagi ilah, sesembahan yang menciptakan segala yang ada. Oleh sebab itu kalau kita membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah lain selain Allah. Nah, itu merujuk kepada sesembahan Itu kata Allah. Berbeda dengan kata Tuhan. Kalau Tuhan ini menunjuk kepada gelar kepenguasaan Allah atas segala sesuatu. Di dalam bahasa Ibrani ini dikatakan sebagai Adonai. Kata Tuhan itu juga paralel dengan kata Rab di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Jawa itu disebut Gusti. Bahasa Yunani itu Kyrios, Lord. Sedangkan kata Allah itu paralel dengan ilah, God, Theos ataupun Deus Nah, ini perbedaan yang perlu kita pahami bersama-sama Karena apa? Karena ini kadang tidak dibedakan Sehingga apa? Sehingga kita menjadi salah mengerti, salah memahami terkait tentang ketuhanan Yesus sendiri. Jadi ini perbedaannya antara kata Allah dan kata Tuhan Saya juga mau mengutip salah satu buku yang ditulis oleh Baba Senouda di dalam bukunya Tabiat Al-Masih Natur Al-Masih. Dia mengatakan demikian. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah, Sang Firman yang menjadi manusia, sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaannya, tanpa bercampur, berbaur dan tahu mengalami perubahan. Saya juga akan mengutipkan salah satu tulisannya yang ditulis oleh Anba Yohanes Anba Yohanes ini mengatakan demikian. Manusia adalah makhluk terbatas yang memiliki awal dan akhir. Ada kelahiran dan kematian. Namun Al-Masih memiliki dua kelahiran, yakni kelahiran dalam ruang dan waktu, inkarnasi melalui rahim Maryam, dia sebagai manusia, dan kelahiran sebelum adanya ruang dan waktu,
kelahiran dalam ruang dan waktu ketika inkarnasinya melalui perawan Maryam yang disucikan, dan kelahirannya sebelum ruang dan waktu adalah kelahiran kekal dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Artinya Al-Masih itu kekal dan abadi dalam hakikatnya sebagai kalimatullah. Dia tidak diawali oleh hari-hari dan hidupnya tidak berkesudahan. Sifat seperti ini hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Kemudian timbul pertanyaan demikian. Kalau memang Yesus itu adalah Allah, Tuhan, ya, kenapa dia itu haus? Kenapa dia itu lapar? Kenapa dia itu harus mati di atas kayu salib? Ini kemudian timbul pertanyaan demikian di dalam kajian-kajian dialog lintas agama, gitu. Khususnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umat Muslim. Gitu. Sebenarnya kalau kita memahami apa yang saya jelaskan barusan, bahwasanya Yesus mempunyai dua kodrat, ya, itu akan mudah dipahami. Kenapa Yesus bisa mati disalibkan? Kenapa Yesus itu bisa haus, bisa lapar? Dan kenapa kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan klasik, ya. Pertanyaan-pertanyaan klasik yang memang udah mungkin tidak asing di telinga saudara-saudara sekalian, gitu. Udah tidak asing. Sebenarnya ya, kalau merujuk kepada Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Tuhan, itu kan merujuk kepada kemanusiaannya. Yesus mati di salib merujuk kepada kemanusiaannya. Yesus lapar itu merujuk kepada kemanusiaannya. Yesus itu berdoa kepada Allah, itu merujuk kepada dia sebagai manusia. Nah, di saat Yesus mati di atas kayu salib, apakah juga Tuhan itu mati? Ya tidak. Karena seperti yang dikatakan tadi, kodrat ilahi Yesus itu ya adalah dia sebagai kalimatullah yang memang melekat di dalam diri Allah itu sendiri. Yang mati itu kemanusiaannya, bukan firman itu sendiri. Ya salah satu contoh, ya ini tidak perlu ini, ya salah satu contoh misalkan seperti ini, ya. Di dalam Islam misalkan, ya yang saya pahami itu ada yang disebut dengan kalam nafsi, ya, dan kalam lafdi. Ya. Kalam nafsi itu adalah kalam yang kekal, kalam yang memang berada di dalam diri Tuhan, diri Allah. Berbeda dengan kalam lafdi. Kalam lafdi itu adalah kalam, ya, lafal, ya, kalam yang memang nuzul, ya, menjadi bentuk buku atau Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dipegang oleh saya, ya, yang dipegang oleh saya, yang dibaca oleh saya, ya, yang berwujud buku itu disebut kalam lafdi. Misalkan kalau kalam lafdi itu saya bakar, misalkan, atau terbakar, kalam lafdi itu terbakar, apakah firman Tuhan itu juga akan terbakar dan mati? Ya tidak. Karena apa? Karena bukan kalamnya, bukan kalam lafdinya, kalam Tuhannya yang terbakar, tapi wujud fisiknya. Kalam nafsinya ya tetap ada, karena itu kekal. Sama halnya dengan kalimatullah. Di saat kalimatullah inkarnasi menjadi manusia, ya, kalimatullah inkarnasi menjadi manusia, ya kemanusiaannya itu yang mati. Ya. Kemanusiaannya itu yang berdoa kepada Tuhan. Di saat Yesus mati disalibkan, ya kalimatullah itu tetap kekal. Ya. Karena apa? Karena kemanusiaannya yang mati. Kenapa kok harus Yesus yang harus menjadi Mesias? Jadi dimuatkan sebagai Mesias. Kenapa kok harus Yesus yang mati di atas kayu salib? Kalau di dalam pandangan teologi Kristen ataupun ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru itu memiliki tujuan, ya, yang saya pelajari. Mohon ditanggapi juga mungkin oleh penanggap nanti, ya, karena kapasitas saya, ya, sebagai seorang Muslim yang memang menulis tentang kajian-kajian Kristen dan Islam, bisa jadi ada kekeliruan-kekeliruan gitu, ya. Jadi mohon koreksinya juga. Bahwasanya penyaliban Yesus, kematian Yesus itu memang ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk keselamatan umat manusia. Kenapa manusia itu harus diselamatkan? Ini merujuk kepada manusia pertama. Di saat manusia pertama itu memiliki kekuasaan penuh atas segala ciptaan Tuhan,
Tetapi di saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa memakan buah kuldi, ya, buah yang ada di Taman Eden atau buah yang ada di Taman Firdaus, mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena mereka sudah tidak taat kepada perintah Tuhan. Sehingga episode-episode berikutnya, manusia itu mencoba untuk menutupi dosanya. Dengan cara apa? Dengan cara berkurban. Kurban dengan binatang, dengan hewan. Dari Ibrahim, dari semua para nabi, ya, sampai kedatangan Isa, itu berkorban. Ada penebusan. Ditebus dengan darah kurban. Tetapi sudah jelas kalau kita baca di dalam Tanakh, di dalam perjanjian baru, bahwasanya akan ada kurban yang agung, kurban yang sejati, yang disebut dengan Mesias. Nah, kurban itulah yang disebut dengan Yesus. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, itu sebagai bentuk atau sebagai wujud dari penebusan dosa yang sudah dilakukan umat manusia. Dari Adam hingga manusia-manusia berikutnya. Gitu. Itu makna yang saya pahami di dalam teologi Kristen ataupun di dalam Alkitab. Kembali saya ulang, mohon ditanggapi atau mohon dikoreksi apa yang saya nyatakan. Kalau keliru dikatakan keliru nanti, Bapak. Supaya tidak ada penyesatan nanti. Gitu. Nanti saya salah tafsir atau bagaimana. Tapi itu yang saya pahami gitu. Itu maksudnya gitu. Nah, jadi sudah jelas apa yang saya katakan tadi, bahwasannya bagaimana ketuhanan Yesus itu di dalam pusaran polemik, yaitu ada dasar-dasarnya. Khususnya di dalam dalam tradisi Islam. Itu ada dasar yang memang melatar belakanginya. Ya, ayat-ayat yang saya katakan tadi dan ayat-ayat perjanjian baru yang sering dikutip itu salah satu, ya, mungkin sebagian kecil, ya, sebagian kecil alasan-alasan saudara-saudara umat Muslim menolak tentang ketuhanan Yesus. Karena juga di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwasanya Tuhan itu, Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Itu yang menjadi dasar di dalam keyakinan umat Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah hampir 1 jam, ya, waktunya 45 menit tadi. Tapi nanti bisa kita perluas di dalam diskusi-diskusi, di dalam pertanyaan-pertanyaan kita bisa tanya jawab, kita perluas lagi kajian-kajian ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, bila ada kekeliruan. Dari saudara-saudara umat Muslim ataupun umat Kristiani, karena saya mengkaji dua agama yang sebenarnya, ya, dua agama ini sebenarnya, ya, berasal dari Ibrahim, ya, tapi hampir jarang akur, ya, jarang akur, saling menyalahkan satu sama lain, ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi radikalisme, intoleransi, ya, saling membenarkan diri satu sama lain. Kita menghindari hal-hal itu. Perdebatan-perdebatan yang tak kunjung usai banyak kita temui. Saya sama sekali menghindari hal-hal itu karena tujuan saya menulis buku Christian Muslim Dialog tujuannya untuk mendialogkan pemahaman-pemahaman yang mungkin selama ini sering disalahpahami, sering menemukan jalan buntu, supaya paling tidak dari buku sederhana yang sudah saya tulis ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita bersama, ya, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang cukup banyak, ya, tapi paling tidak kita sudah menemukan benang merah bagaimana saudara-saudara umat Muslim menolak ketuhanan Yesus dan bagaimana perspektif Kristen sendiri memahami dan memandang ketuhanan Yesus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti bisa tanya jawab. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Taufik. Ya, terima kasih untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini. Yang saya tangkap adalah bahwa yang menjadi isu sensitif dalam hubungan Islam Kristen ada pada pribadi Yesus, ada pada pribadi Isa. Karena ada yang meyakini sebagai Tuhan, tapi ada yang tidak menerima ketuhanan Isa atau Yesus. Inilah yang menjadi polemik atau menjadi perselisihan yang muncul. Tapi malam hari ini Mas Taufik telah memaparkan tentang
polemik yang terjadi, bahkan dengan lugas Mas Taufik menyampaikan tentang keyakinan Kristen meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kacamatanya sebagai seorang Muslim. Saya berpikir bahwa kalau semua orang di Indonesia punya spirit seperti Mas Taufik, maka saya percaya kerukunan umat beragama akan terjalin di bumi Indonesia ini. Nah, untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Mas Taufik Hidayat sebagai narasumber, maka ada Dr. Andi Silalahi sebagai penanggap yang berkompeten pada bidang ini dalam teologi Kristen. Beliau akan menambahkan atau juga mungkin ingin menanggapi serta mempertanyakan apa yang telah disampaikan oleh Mas Taufik Hidayat dalam materi tersebut. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dr. Eduardo Silalahi. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Ya, selamat malam, shalom bagi kita sekalian ya. Oke, pertama-tama saya tentu mengucapkan terima kasih karena diundang sebagai penanggap dalam acara khusus malam hari ini yang disebut sebagai apa tadi ya, bedah buku ya, yang berjudul Kristen Muslim Dialog, satu karya dari Bapak Taufik Hidayat. Ya, terima kasih Pak Taufik yang mengundang saya masuk dalam webinar pada malam hari ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator kita, sudah banyak karya-karya tulis beliau yang dipublikasikan ya. Saya secara pribadi juga mengapresiasi karya-karya tersebut karena diharapkan dengan itu akan mencerdaskan ya para pembaca, khususnya berkaitan dengan dialog ya, dialog antar umat beragama secara khusus Kristen dan Islam. Ya, yang berikutnya ya, saya memang harus mengakui ya, memang saya bukan ahli di bidang Islamologi. Pak Eski tadi perkenalkan saya sebagai dosen, ya betul ya, tapi bukan jadi ini saya sebenarnya juga ikut belajar ya, belajar bersama-sama dari apa yang sudah dipaparkan. Meskipun tadi disebut ya seorang dosen pasca sarjana, tapi tentu impiannya berbeda-beda. Tapi mau belajar ya bersama pada malam hari ini. Nah, saudara, kembali kepada dipaparkan oleh pembicara, sebenarnya kalau kita memperhatikan paparannya, ya maka kita dapat ya merasakan bahwa metode penyampaiannya yang saya rasa itu ya bersifat penjelasan atau berusaha menenangkan ya, berusaha mencerahkan. Itu kalau saya rasa dari awal sampai selesai materi disampaikan, ya itu kedengarannya damai ya, mendamaikan, ya menciptakan satu jembatan kerukunan antar umat beragama khususnya Kristen dan Islam supaya tetap toleransi itu terpelihara, tidak saling menghujat atau bahkan tidak saling mengkafir-kafirkan yang lain. Maka sekali lagi sebagai penanggap, sikap saya ya menghargai ya apa yang sudah disampaikan dan tidak bermaksud untuk mendebat karena memang ini bukan perdebatan, tapi ini adalah semacam dialog
Ya, saya juga tidak bisa menjelaskan tentang Yesus berdasarkan Al-Quran tentunya. Saya tidak memahami itu. Sehingga memang yang menjadi rujukan saya hanya Alkitab. Karena itu saudara, dalam waktu nanti mungkin ada tanya jawab, ya ingat bahwa ini sifatnya adalah dialog ya, tidak perlu terlalu tegang, rileks saja. Karena memang bicara soal agama ini ya, biasanya kan sensitif. Ya, kalau kita mungkin ada mengikuti grup-grup lain, memperhatikan sekarang ini lagi tren booming YouTube itu, aduh, ini sangat sensitif, saling berdebat, tapi ujung-ujungnya apa ya, berdebat kusir satu dengan yang lain. Tapi karena tadi moderator menyatakan ini sebenarnya lebih kepada ilmiah atau lebih akademis, maka kita diajak santun ya. Dan kita bisa memilih atau memilah, memfilter informasi yang bisa membangun. Dan tentu masih ada lagi yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dan sekali lagi ini menjadi catatan saya. Saya mau menanggapi mengenai judul daripada webinar ini atau dialog ini. Ketuhanan Yesus dalam pusaran polemik. Itulah tadi yang sudah dibagikan. Sebenarnya kalau bicara polemik, ya itu bisa diartikan sebagai ya perdebatan yang sangat sengit ya, yang kadang tidak ada ujungnya, ya, tidak ada akhirnya, yaitu namanya polemik. Dan sebagaimana disampaikan oleh pembicara tadi, ya ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, bukan pembahasan yang baru berkaitan dengan Tuhan Yesus, tapi dari dulu sampai dengan sekarang, ya polemik itu, perdebatan itu ya, memang selalu ada. Ya, hanya memang tidak semua orang tertarik masuk ke dalam perdebatan. Ya, perbincangan ataupun perdebatan tentang ketuhanan Yesus, ya sekali lagi bukan hal yang baru, tetapi memang selalu menarik untuk dibahas ya, karena memang berbicara bagi saya sebagai orang Kristen, memang betul itu menjadi hal yang sangat sentral ya, menjadi hal yang sangat vital. Karena bagi saya atau bagi kami sebagai orang Kristen, bicara Kristen tanpa Kristus, yaitu bukan Kristen sebenarnya. Jadi Kristenan kan memang harus didasarkan kepada Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa bicara kekristenan di luar daripada Yesus Kristus. Karena Kristen sendiri kan kita tahu ya artinya itu apa. Dan berarti ya pengikut Kristus dari arti kata Kristen. Jadi ini hal yang sangat mendasar di dalam iman Kristen tentunya. Tidak mungkin bicara Kristen tanpa Kristus atau Yesus Kristus. Namun sayang sekali bahwa sering ketika ada perdebatan atau polemik itu, ya ujung-ujungnya ya seperti tadi ya yang saya singgung, sampai kepada penyangkalan, sampai kepada pengkafiran, dan itulah yang sebenarnya membuat akhirnya ya terganggulah relasi itu ya, terganggulah toleransi. Karena bicara tentang hal keimanan itu memang sangat privat, tapi juga sangat sensitif. Ya, tapi di sisi lain bahwa memang tentu ada namanya apologetika ya, sebagai upaya untuk mempertahankan pandangan iman seseorang. Jadi dari polemik yang menuju kepada yang tadi bisa kepada penyangkalan, tapi akhirnya ya orang juga harus mengambil posisi
untuk bisa mempertahankan pandangan masing-masing, tentu sesuai dengan dasar kitab sucinya masing-masing. Itu sebabnya saya tadi menyatakan, ya saya tentu tidak mendasarkan percakapan tentang Yesus itu dari kitab suci agama lain seperti Islam. Jadi dalam pemahaman saya sebagai penangkap saat ini, karena saya adalah orang Kristen, ya tentu bicara ketuhanan Yesus, ya untuk kami kan, untuk saya bukan polemik, tapi ketika diperhadapkan dengan agama yang berbeda, itu bisa menjadi polemik. Jadi ketika saya sebagai orang Kristen berbicara tentang ketuhanan Yesus, maka saya harus kembali kepada starting point saya, ya, atau titik pangkal yang menjadi dasar pemahaman saya, starting point masing-masing, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang beragama Kristen, entah Muslim, Hindu dan sebagainya, itu punya starting point untuk masuk ke dalam ranah teologi. Saya memiliki dasar untuk berteologi. Pertama, tentu di dalam memahami tentang teologi atau tentang ketuhanan, ya saya pertama-tama harus percaya bahwa memang Allah itu ada. Kan itu dulu, ya. Ya, saya datangnya tentu dari pemahaman teologi. Tadi disinggung oleh moderator, ya saya mengajar teologi sistematika, ya betul, ya. Jadi starting point saya dari sana, saya percaya bahwa Allah itu ada. Tapi yang kedua, bahwa Allah yang ada itu, yang memiliki keberadaan itu sudah menyatakan dirinya secara khusus, begitu. Jadi dia menyatakan dirinya secara khusus. Dan yang berikutnya, saya percaya bahwa Alkitab adalah penyataan khusus. Harus diselidiki sesuai dengan prinsip hermeneutika yang benar. Jadi itu merupakan titik starting saya bahwa Allah itu ada. Tapi bicara tentang Allah, keberadaan Allah, tentu bukan hanya saya, bukan hanya orang Kristen yang memahami atau memiliki konsep tentang Allah. Itu sebabnya, ya, poin yang kedua, bahwa Allah itu sudah menyatakan dirinya secara khusus. Memang dalam teologi Kristen ada disebut penyataan umum, ada penyataan khusus, atau disebut dengan istilah wahyu umum dan wahyu khusus. Jadi bagi teologi Kristen, pemahaman saya bahwa tentang wahyu khusus itu berbicara tentang Alkitab, ya. Alkitab yang kami terima, yang saya akui sebagai firman Allah yang berotoritas. Dan itulah yang menjadi dasar iman. Bahwa firman yang berotoritas itu menjadi dasar iman bagi seorang Kristen. Dan melalui Alkitab inilah saya, ya, diperkenalkan atau mengenal siapa Allah yang sejati. Allah yang sudah menyatakan dirinya secara khusus melalui Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus, ya. Ya, sebagaimana yang sudah dinubuatkan para nabi di dalam Perjanjian Lama. Jadi, mengapa saya percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu Allah? Karena Alkitab sendiri menyatakan Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis, yaitu para nabi dan para rasul. Sehingga karena saya percaya Alkitab adalah wahyu Tuhan yang diinspirasikan, ya, itulah yang menjadi dasar iman saya, ya. Jadi dasar iman dan juga pengetahuan saya akan Tuhan. Nah, jadi dari mana saya tahu tentang Yesus? Bagaimana saya mengenal pribadi Yesus?
ya tentu itu didasarkan atau berdasarkan pada Alkitab yang saya akui, yang saya terima ya sebagai penyataan Tuhan. Saya pakai istilah penyataan atau wahyu dari Tuhan. Wahyu yang berotoritas. Jadi menurut dari pembelajaran yang saya pelajari selama ini, saya menemukan atau mendapatkan bahwa Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kan. Jadi kalau ditanya kenapa kamu percaya Yesus adalah Tuhan, karena memang Alkitab menyatakan. Tapi kemudian lebih lanjut bahwa Yesus itu tadi kan disinggung juga tentang adanya konsili-konsili. Ya, jadi tadi disinggung ada Nestorian, ya sebenarnya yang berbicara tentang dua pribadi di dalam Yesus, tentu itu tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Demikian juga istilah monofisit tadi ya, karena hanya mengakui Yesus sebagai satu natur ilahi, tidak mengakui kemanusiaannya, itu pun tidak sesuai. Maka muncullah ya konsili-konsili tadi itu ya, atau apa disebut tadi istilah muktamar atau tangan, ada Nikea, ada Kalsedon untuk memberikan rumusan yang sesuai dengan Alkitab. Sehingga dari rumusan itu yang memang berdasarkan penelitian Alkitab, lalu buat menjadi satu credo, satu pengakuan bahwa Yesus itu adalah satu pribadi dengan dua natur, natur ilahi dan juga natur manusiawi. Jadi di dalam satu pribadi terdapat dua, tadi di Taufik menyatakan istilah tabiat ya kalau tidak salah, disebut ada dua natur ilahi dan juga dua natur ilahi dan manusiawi. Kata lain, di dalam teologi Kristen mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah, dia Tuhan, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi pemahaman orang Kristen betul tadi disinggung bahwa Yesus itu bukanlah manusia yang diangkat sebagai Tuhan Allah, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga sebenarnya oleh pembicara dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, kemudian Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya tidak akan mengulang-ulang itu lagi ya. Artinya saya hanya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan pembicara ya memang seperti itu, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sebab di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu tadi disebut kalau dalam pemahaman Al-Quran sebagai kalimatullah. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya sehakikat dengan Allah. Lalu di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kan gitu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya dia menjadi manusia ya sejati 100%, bukan setengah manusia kan gitu ya. Setengah Tuhan, setengah manusia, tidak demikian. Di pemahaman orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus juga adalah manusia. Nah, berbicara tentang ketuhanannya, nah, kita bisa membaca di dalam Alkitab, secara khusus dalam kitab-kitab Injil, ya, bahwa bukan saya yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia ya. Jadi dia bukan manusia yang dipertuhankan, tapi dia adalah Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Tentu itu merupakan penggenapan dari nubuatan para nabi di dalam Perjanjian Lama.
dalam rangka misi penyelamatan. Karena manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah berdosa, kan begitu ya. Tidak seorang pun yang benar. Kalau dalam kitab suci Alkitab, Roma pasal 3 ayat 10 ayat 23 menyatakan tidak ada yang benar, semua manusia sudah berdosa tanpa terkecuali. Maka manusia yang berdosa ya tidak mungkin bisa menjadi ya korban atau menjadi juru selamat. Ya, begitu ya. Jadi karena itu ada nubuatan tentu yang berasal dari Allah sendiri melalui para nabi bahwa Mesias akan datang. Tadi disinggung istilah Mesias ya. Mesias sebenarnya itu sama dengan Kristus di dalam Perjanjian Baru. Jadi Kristus ya, Kristus dengan Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi artinya memang yang ditugaskan, yang dikhususkan dalam menjalankan misi penyelamatan. Jadi Yesus itu ya adalah Tuhan, tapi dia adalah manusia. Jadi dari kelahirannya, tadi disinggung tentang nuzul atau lahir, memang dia dilahirkan dari seorang perawan, tetapi dikandung dari Roh Kudus. Ya, jadi di sana juga bicara tentang aspek keilahian dan juga aspek kemanusiaan. Yang memang, saudara, tidak mudah untuk dipahami atau diterima oleh banyak orang di luar kekristenan. Jadi kalau tadi ada disampaikan oleh pembicara, bagi orang Muslim pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan, tadi disebut sebagai anatema ya. Pengakuan kalau mengakui Yesus sebagai Tuhan disebut sebagai anatema, artinya sesuatu yang dibenci bahkan dikutuk. Tetapi sebaliknya, bagi orang Kristen justru ya penolakan akan Yesus sebagai Tuhan itulah yang dianatema gitu. Ya, saya ulangi ya, kalau bagi Muslim pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan disebut anatema, tapi sebaliknya dalam pemahaman orang Kristen justru yang menolak Yesus sebagai Tuhan itulah yang dianatema, artinya itulah yang tertutup, itulah yang dihukum. Nah ini kan berbicara tentang pemahaman teologi tadi ya. Jadi bagi orang Kristen, seseorang bisa diselamatkan hanya dengan iman. Ya, iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang merupakan penyataan Allah yang sudah datang ke dalam dunia. Jadi dikatakan bahwa kalau kita melihat di dalam Injil Matius bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia, yang dilahirkan dari seorang darah, seorang perawan itu, dia datang untuk apa? Dia datang untuk menjadi juru selamat. Ya, dari kata Yesus, arti nama Yesus artinya adalah penyelamat, artinya adalah juru selamat. Maka seseorang bisa memiliki kepastian keselamatan ini dalam versi Alkitab tentunya ya, hanya jikalau dia sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, ketika dia sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, tentu pada saat yang sama dia akan bertobat ya. Jadi tidak mungkin seseorang beriman tanpa bertobat, kan gitu ya. Bertobat dan beriman adalah dua kata atau seperti mata uang dua sisi. Itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dikatakan orang itu beriman kepada Tuhan, maka pada saat yang sama dia harus berbalik dari dosa atau meninggalkan dosa. Jadi pada saat dia mengakui dosanya, dia diampuni, tapi kemudian setelah itu dia akan mengalami penebusan yang dikerjakan oleh Yesus karena dia datang sebagai juru selamat, sebagai penebus. Jadi saya tambahkan lagi bahwa dalam pemahaman orang Kristen, jikalau seseorang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu hanya karena kasih karunia atau anugerah semata-mata, bukan karena pengetahuan yang cukup,
bukan karena jasa yang cukup atau karena pengalaman rohani yang banyak. Tidak. Kalau saya sekarang bisa menjadi orang Kristen, bisa menjadi seorang pendeta, saya benar-benar merasakan ini adalah karena kasih karunia, bukan karena saya memiliki pengetahuan yang cukup tentang siapa dia. Tapi justru setelah saya percaya dan menerima Yesus, barulah di sana saya memiliki pikiran yang kemudian dibukakan untuk bisa memahami tentang konsep-konsep teologi di dalam Alkitab. Ya, sebelumnya juga tidak mengerti. Ya, bingung juga kalau tadi disinggung sebelumnya pernah membahas Tritunggal, itu juga bagi saya dulu, loh, ini apa ini? Bicara tentang Yesus dua natur, itu semua hal-hal yang membingungkan. Ya, tetapi kalau akhirnya bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, nah itu bagi saya hanya karena anugerah semata-mata. Itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri saya. Jadi kembali lagi bahwa Alkitab menyatakan Yesus adalah puncak penyataan Allah. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan bahwa sejak dahulu kala Allah berbicara melalui berbagai cara, melalui para nabi, tetapi pada masa ini dikatakan bahwa Dia berbicara kepada kita, Allah berbicara melalui Yesus Kristus sebagai puncak penyataan Allah. Yesus itu bagi orang Kristen adalah firman Allah yang hidup. Dialah yang menyatakan siapa itu Allah. Kalau dilihat di dalam Yohanes 14, di sana jelas dikatakan ya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu kata Yesus. Tapi kemudian murid-muridnya bertanya, tunjukkanlah apa itu kepada kami. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Artinya dia datang untuk menyatakan siapa Allah itu. Karena Yesus dengan Allah adalah satu hakikat, satu esensi di dalam keilahian. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Sekalipun bisa dibedakan karena memiliki pribadi yang berbeda. Ini kan disinggung waktu membahas Tritunggal. Jadi semua argumentasi yang diambil dari Alkitab untuk menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan atau Yesus bukan Allah, ya dalam pemahaman saya itu timbul atau muncul karena kesalahan penafsiran, ya, atau karena perbedaan hermeneutik. Ya, mungkin saja mengutip satu ayat tapi tidak melihat kepada konteksnya, sehingga timbullah perbedaan pemahaman atau perbedaan penafsiran, ya, sehingga memang terjadi misunderstanding tadi, ya. Ya, seringkali yang dipakai untuk membantah ketuhanan Yesus yaitu diambil dari Alkitab sendiri, ya. Tapi kami yang sudah belajar Alkitab, ya, itu tidak melihat bahwa itu sebagai atau ayat yang mau menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa dia lebih rendah dari apa dan seterusnya. Itu sudah argumentasi umum yang sering dipakai. Ya, jadi pertanyaan yang terakhir adalah apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan ya bagi kita sekalian. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Tapi ingat, kalau saya atau saudara mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu semata-mata hanya karena anugerah. Jadi Roh Kuduslah pribadi ketiga dari arah Tritunggal yang bekerja di dalam diri kita sehingga kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Sebab semua manusia yang sudah mati ya secara rohani tidak mungkin bisa hidup ya tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi saya kira kepada pembicara dan kita semua, saya tidak akan mendebat, tidak akan mengajukan banyak pertanyaan. Saya hanya menanggapi atau
menambahkan dari perspektif iman Kristen yang saya pahami. Saya sampai di sini dulu Pak Eski, dan silakan dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoharto yang sudah menambahkan atau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita, dan dilengkapi dengan dasar iman Kristen yang dipahami atau yang diimani oleh orang Kristen selama ini. Jadi saya berpikir bahwa sampai dengan saat ini iman Kristen yang sudah diutarakan dalam kacamata Islam kemudian diamini atau dijawab, ditanggapi dengan iman Kristen itu sendiri, dan yang kita temukan adalah bahwa betul adanya. Nah, saudara, kalau untuk kita memahami atau menjaga keharmonisan antar umat beragama, maka mari kita memandang keyakinan seseorang bukan dari apa yang kita yakini, tapi dari apa yang ia yakini. Malam ini, apa yang kami sebagai orang Kristen yakini boleh disampaikan dengan baik, sesuai dengan apa yang kami yakini oleh Mas Taufik, dan ini menjadi sebuah nilai kasih, nilai keharmonisan yang cukup baik. Dan saya pikir ini akan tetap kita rajut sampai terus ke depannya. Nah, untuk itu saya buka ruang tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada penanggap dan pemateri dan penanggap. Silahkan dan saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan Pak Tumpal Sihotang, waktu saya berikan 2 menit Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Eki, terima kasih Pak Taufik Hidayat yang telah memaparkan tentang pergumulan Bapak untuk mengenal dan menyampaikan satu kebenaran dalam konsep ketuhanan Kristus dari pandangan Islam dan Kristen. Buku tersebut dalam ulasan Bapak sangat menyejukkan kami Pak dalam melihat bagaimana cara pandang Bapak melihat Yesus Kristus. Tapi satu hal yang perlu saya mau sampaikan kepada Bapak, dalam melihat sebuah kitab suci, tentu pendekatannya harus hermeneutik dari kitab suci itu sendiri Pak. Karena kalau kita mandang hermeneutik dari kitab suci yang kita miliki, pasti kita tidak akan ketemu Pak. Tapi paparan Bapak sangat menyejukkan kami dalam melihat Bapak berusaha menyamakan pandangan bagaimana pandangan Islam dan pandangan Kristen tentang ketuhanan Yesus, membuat bukan sebuah perdebatan tapi sebuah konsep berpikir untuk menenangkan kita sebagai orang percaya, tidak memperdebatkan tapi melihat sebuah kebersamaan yang bisa kita pikirkan bersama untuk menunjukkan hati sebagai orang percaya kepada Tuhan dalam konsep masing-masing. Nah, satu hal yang perlu saya ingin sampaikan kepada Pak Taufik Hidayat, kalau ingin mengenal kitab kami, dekatilah hermeneutiknya dalam konsep Alkitab. Karena kalau saya pandang hermeneutik Alkitab dalam memasuk ke hermeneutiknya Al-Quran, tentu akan berbeda dalam menilainya Pak. Begitu juga saya dalam memandang Tuhannya orang Hindu dalam hermeneutik kami, pasti kami akan beda juga dalam memandangnya Pak. Karena masing-masing kita punya Allah ini menyatakan dirinya dalam keberadaan konteks di mana kita melihat kitab suci itu berada. Teks dan konteks dan fakta sejarah dalam penyataan Allah itu yang mesti kita telusuri dengan pengetahuan eksegese, hermeneutik dan juga eksposisi.
bagaimana kitab suci itu berbicara tentang siapa dirinya sendiri, bukan saya melihat Pak Taufik dalam pandangan baju saya. Tentu kita tidak akan bisa tidak akan bisa masuk dalam kesamaan di situ, Pak. Tapi saya bersyukur bahwa buku ini sangat menolong kita bersama untuk melihat bagaimana cara pandang Islam tentang Yesus Kristus yang kami percayai, dan sangat menunjukkan kami untuk melihat ketenangan dalam umat beragama gitu, Pak. Terima kasih Pak Taufik untuk bukunya. Saya sangat bersyukur ada orang-orang yang mau berpikir ketenangan kebersamaan dalam melihat konteks budaya kita. Hidup rukun itu sangat indah, Pak, sebagai orang Pancasila. Terima kasih Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Sihotan. Saya berpikir itu bukan sebuah pertanyaan, tapi hanya sebuah saran dan juga pujian yang disampaikan kepada penulis. Nah, untuk itu saya berpikir tidak harus ditanggapi oleh Mas Taufik, apalagi oleh penanggap. Dan saya berikan lagi kesempatan kepada saudara-saudara yang jika ingin memberi pertanyaan. Ya, sudah ada Pak Robert dari Kelatu Mahina. Silakan Pak Robert. 2 menit Pak, waktu paling lama untuk bertanya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Robert. 2 menit Pak. Ya, terdengar? Ya, terdengar Pak, terdengar. Ya. Penjelasan Pak Taufik itu tadi saya cukup bisa menerima itu, walaupun perbedaan pandangan itu kan berasal dari pemahaman dari ayatnya masing-masing. Yang Islam dia punya ayat sendiri, yang Kristen juga dia punya ayat pendukung sendiri dari kitab suci kita masing-masing. Tetapi itu bisa membuat kita saling mengenal tentang pemahaman iman masing-masing agama, begitu. Mengenai ketuhanan Yesus, seperti yang dijelaskan tadi, saya mau bertanya, kalau firman Allah itu bisa nuzul menjadi buku, itu bisa diterima oleh orang Islam, mengapa firman Allah itu nuzul menjadi manusia, itu tidak bisa diterima? Demikian pertanyaan saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Robert untuk pertanyaannya. Saya langsung saja kepada Mas Taufik. Kalau firman Allah itu nuzul sebagai buku bisa diterima, tapi kenapa sebagai manusia susah untuk diterima? Silakan Mas. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup berat ini buat saya kayaknya ini. Ya baik, terima kasih Pak Robert atas pertanyaannya. Ini cukup menarik pertanyaannya. Kenapa di dalam Islam ya firman Allah ya nuzul menjadi Al-Qur'an itu bisa diterima, tetapi di sisi lain di dalam kekristenan firman Allah itu nuzul inkarnasi menjadi manusia tidak diterima. Sebenarnya hanya satu alasannya, Pak Robert. Itu. Kenapa Al-Qur'an diterima sebagai firman Allah nuzul menjadi Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu tidak pernah dikatakan sebagai Tuhan. Berbeda dengan di dalam kekristenan. Di saat firman Allah itu inkarnasi, nuzul menjadi manusia yang disebut Yesus, Yesus itu disebut Tuhan. Itu perbedaannya gitu. Kenapa firman Tuhan menjadi manusia itu tidak diterima? Karena Al-Qur'an adalah firman Allah yang menjadi yang nuzul menjadi Al-Qur'an, firman Allah yang nuzul menjadi Al-Qur'an, itu bisa diterima karena Al-Qur'an tidak pernah disebut sebagai Tuhan. Kira-kira seperti itu Pak Robert. Jawaban yang saya anggap ya cukup sederhana ya gitu. Gitu. Ya.
Bagaimana Pak Robert? Bisa menerima jawaban? Terima kasih Pak. Ya, karena tidak diterima karena manusia tidak Al-Quran tidak dianggap Tuhan, sehingga susah untuk saudara-saudara kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, silahkan. Mungkin masih ada. Nah, sebelum yang lain bertanya, ada satu pertanyaan di ruang Zoom dari Puji. Pertanyaannya begini, Mas. Di ajaran Kristen ada jalan pengampunan dosa manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Bagaimana pengampunan dosa manusia di agama Islam, Pak? Silakan Pak. Mas Taufik, Ya, bisa baik. jawab. Ya. Terima kasih. Ya, sudah jelas ya kalau di dalam kekristenan ya, bahwasanya pengampunan dosa itu melalui Yesus yang mati di kayu salib. Bagaimana di dalam pandangan Islam sendiri terkait pengampunan dosa? Terkait pengampunan dosa itu ya, itu tetap otoritasnya ya. Otoritasnya itu ada pada Tuhan. Manusia itu di saat manusia berbuat baik, di saat manusia beramal soleh dan melaksanakan segala perintah Allah, maka orang itu ya insya Allah ya bisa diselamatkan, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti apa yang sudah difirmankan Tuhan melalui Al-Quran, menjalankan rukun iman, melaksanakan rukun Islam. Maka orang itu ya insya Allah, artinya insya Allah jika Tuhan menghendaki, orang itu akan diselamatkan. Ini yang begitu sangat berbeda dengan kekristenan. Kalau kekristenan yang saya pahami, di saat orang percaya kepada Yesus, bahwasanya Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib dalam misi penebusan dosa manusia, maka orang itu akan diselamatkan. Inilah dua sudut pandang dari kedua agama ini mengenai penebusan itu yang sangat berbeda dan sangat bertolak belakang. Oleh sebab itu tidak bisa ditemukan titik temunya gitu. Makanya kalau ranah-ranah semacam ini diperbincangkan dengan cara yang mau menangnya sendiri, ya hasilnya ya akan timbul suatu perdebatan jadinya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Gitu. Untuk dua sudut pandang terkait keselamatan. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufik. Ada juga dari view, saya kurang tahu. Terlalu panjang, kalau masih ada di ruang Zoom, saya persilahkan supaya langsung bertanya langsung kepada narasumber. Nah, kalau GBU tidak ada, silakan Pak Nugroho Wijaya untuk memberi pertanyaan kepada pemateri. Terima kasih atas waktunya, Pak Eski. Saya tertarik dengan Pak Taufik Hidayat. Saya sudah beli bukunya Pak Taufik yang pertama, yang apa itu? Udah lupa saya. Saya sudah beli bukunya. Dialog Teologis Kristen Islam. Ya, betul, betul. Dari paparan tadi Pak Taufik, ada satu hal yang sangat menarik bagi saya. Mari kita memahami Yesus sebagai Allah dengan cara sederhana. Ya, cara sederhana saja yang saya pahami ya. Diawali dengan kejadian, tapi ini nanti apa namanya, sebetulnya pertanyaannya itu bisa enggak cara pandang saya ini untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Itu nanti itu pertanyaannya. Terus kemudian gambarannya adalah sedemikian, bahwa ketika ketika Allah menciptakan dunia seisinya, itu kan di kitab Kejadian disebutkan bahwa Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah Allah. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, poinnya adalah
marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan citra kita. Itu ada juga di kitab Kejadian. Kemudian promis yang ketiga, ketika Musa ketemu dengan Allah, Musa bertanya, bolehkah saya melihatmu Allah? Terus kemudian Allah bilang, kalau kamu melihat aku, kamu akan hancur. Nah, terus kemudian promis yang keempat itu ketika umat Yahudi menanyakan, bolehkah kami melihat Allah? Allah pun mengatakan, nanti saya akan datang ke dunia, pokoknya nanti akan datang ke dunia. Nah, terus kemudian di Injil Yohanes itu mengatakan firman telah menjadi manusia. Nah, kemudian ketika saya persepsikan secara sederhana, di kitab Kejadian kita menciptakan manusia sesuai dengan citra kita. Sebetulnya kita melihat kita saja, bahwa kita sama seperti Allah. Tapi dalam bentuk kita sangat tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya pertolongan Allah lah yang membuat kita bertemu dengan Allah bisa dengan baik, menjadi manusia baik. Yang pertama tentang Allah. Allah itu sama dengan pikiran kita. Pikiran kita itu nggak bisa Bapak pegang. Pikiran saya nggak bisa Bapak pegang. Apa yang Bapak ketahui tentang saya, tentang pikiran saya, pasti nggak tahu. Karena saya sedang memikirkan saya punya rumah bagus, punya mobil bagus, kan nggak bisa Bapak pahami pada saat ini. Terus kemudian firman, Yesus adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Ketika menjadi manusia kan kita bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Kita bisa pada saat Yesus menjadi manusia, orang-orang yang di sekeliling Yesus itu mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh Yesus, maka yang disampaikan oleh Allah itu dimengerti oleh manusia. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus adalah yang dilakukan oleh Allah. Kemudian Roh Kudus itu adalah yang sama seperti jiwa kita, yang menyatukan Allah dengan Yesus, Allah dengan manusia. Terus kemudian yang terakhir ketika Yesus di kayu salib itu kemudian dibunuh, terus kemudian pada hari ketiga bangkit dari kematian, dia menjadi satu dengan Allah, dan pada akhir zaman mereka akan mengadili kita. Seperti itu, bolehkah pandangan saya seperti itu, Pak Taufik Hidayat, atau mungkin dari teman-teman yang lain? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk menilai pandangan penanya ini mungkin yang memiliki kapasitas untuk menjawab mungkin Pak Eduardo ya, lebih tepatnya ya, gitu. Untuk ini, silakan Pak, mungkin mau bisa menanggapi. Ini Pak Taufik yang ditanya. Dikasih ke saya, agak berat menjawabnya Pak ya. Mungkin lebih memiliki kapasitas untuk menjawab. Mungkin, Pak. Mungkin kalau saya yang menjawab, ya kalau yang bertanya itu adalah seiman dengan saya, itu kan hal yang biasa. Tapi mungkin mau mendapat jawaban dari Pak Taufik sebagai pembicara, mungkin gitu Pak yang bertanya. Boleh. Tadi loh, masalah memahami dengan cara sederhana tadi loh, kan ketika di kitab Kejadian dinyatakan bahwa mari kita menciptakan manusia sesuai dengan citra kita. Kemudian oke lah, berarti citra kita manusia sendiri-sendiri ini adalah sama dengan citra Allah kan? Ya makanya tadi kita punya pikiran, kita punya badan, kita punya roh. Seperti itu, Pak. Dari Pak Taufik, nanti saya mungkin memberi tanggapan juga Pak.
Ya, baik. Ya, yang sepengetahuan saya, yang saya ketahui ya, kalau kita merujuk dari Alkitab, dari kitab pertama Kejadian ya, ya, ya ini secara sekilas dan sederhana ya memang ya di saat manusia pertama Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa ya, yang mereka ya komunikasi langsung sama Tuhan, tidak ada batasan itu. Mereka berkomunikasi langsung sama Tuhan. Tetapi di saat Adam dan Hawa melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, ya, ya, hubungan itu kemudian terputus gitu. Hubungan antara Allah ya dan manusia itu terputus. Apa yang membuat hubungan mereka terputus? Ya dosa itu. Apa yang melatar belakangi dosa tersebut? Ya karena Adam dan Hawa tidak taat dan patuh kepada Tuhan. Dan itu yang terus terjadi kepada umat Allah pada periode-periode berikutnya. Di saat Musa misalkan, seperti yang Pak Nugroho jelaskan, tidak bisa melihat langsung. Kalau langsung, maka Musa itu akan mati misalkan. Tetapi, seperti yang saya katakan tadi, di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang kedatangan seorang Mesias. Bahwasanya Mesias inilah yang akan menjadi pendamai, yang akan memutus pemisah itu, memutus pemisah antara manusia dan Tuhannya. Melalui apa? Melalui kematian Isa Al-Masih, Yesus. Nah, kira-kira sederhananya itu seperti itu sih sebenarnya. Kalau yang saya pahami, Pak Nugroho. Ya, terima kasih Mas Taufik untuk jawabnya. Silahkan lanjut saja ke Pak Eduardo. Silakan Pak, 2 menit Pak. Ya, terima kasih Pak Taufik sudah menyampaikan sederhana ya. Kalau saya datang dari sisi tematika teologi, maka memang kita bisa secara sederhana memahami tentang ya kehidupan kita lah ya dari sudut pandang 4 hal ini. Pertama, tadi berkaitan dengan penciptaan. Tuhan menciptakan manusia secara sempurna menurut gambar dan rupa Allah, menurut citra Allah ya. Ya. Tetapi kemudian manusia yang diciptakan sempurna itu kan pada akhirnya mengalami kejatuhan. Jadi kedua itu poin fall, kejatuhan, creation, penciptaan, kemudian mengalami kejatuhan, manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga itu membuat ya putus relasi dengan Tuhan, manusia tidak lagi mengenal Tuhan, ya manusia makin jauh dari Tuhan, ya manusia berbuat sesuai dengan maunya kan gitu ya, karena dosa. Baru kita masuk kepada poin yang ketiga, itu program penebusan. Jadi mirip sebenarnya yang disampaikan bahwa penebusan itu adalah inisiatif dari Tuhan Allah sendiri, karena tidak ada seorang pun ya yang bisa menebus dirinya sendiri atau yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan segala usahanya. Ya agama itu banyak ya, tapi agama kan usaha manusia sebenarnya untuk mencari Tuhan. Agama adalah usaha manusia untuk bisa sampai ke surga, kira-kira begitu. Tetapi apakah ada yang berhasil? Ternyata dari sisi Alkitab menyatakan tidak ada yang bisa ya, tidak ada yang benar. Justru ya manusia semakin jauh dari Tuhan. Maka disinilah Tuhan datang ya untuk menggenapi janjinya dalam program penebusan itu. Dia sendiri yang harus turun tangan. Dia sendiri yang harus datang ke dalam dunia. Jadi karena memang tidak ada satupun yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi korban penebus dosa, untuk menjadi juru selamat. Maka Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus yang kita sebut sebagai firman Allah, ya kalimatullah tadi itu, Yohanes pasal 1. Jadi dengan demikian hanya melalui penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka seseorang bisa kembali kepada citra yang benar. Karena melalui penebusan itu seseorang dibenarkan, seseorang dikuduskan, seseorang
diampuni dan seterusnya, sehingga kembali bisa menjadi citra Allah, menjadi gambar dan rupa Allah, menjadi dutanya Allah, menjadi apa istilahnya, ambasador ya, duta besarnya Allah di dalam dunia ini, untuk bisa kembali memperkenalkan siapa Yesus itu yang sudah menyelamatkan dia secara pribadi. Sampai kepada akhirnya nanti yang keempat, ada namanya tahap penyempurnaan konsumasi ketika Kristus datang kembali. Dan ini berbicara tentang Kristus ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sekarang kita percaya. Ya, saya sebagai orang Kristen tentunya, dia sudah naik ke surga, tapi akan datang kembali untuk menegakkan kekuasaan kerajaannya. Dia adalah hakim yang akhir ya. Nah, itu yang saya pahami ya, dari kejadian sampai kepada perjanjian baru, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Nah, ini kan bicara tentang ketuhanan Yesus tadi itu ya. Terima kasih Pak Eski. Ya, terima kasih Pak Edwarto. Ya, berhubungan waktu kita tersisa sedikit, 10 menit lagi. Mungkin kita akan mundur sedikit karena tadi kita mulainya mundur. Nah, untuk di akhir ini saya akan memberi kesempatan kepada narasumber dan juga penanggap untuk memberi closing statement dalam webinar ini. Tapi yang pertama untuk Mas Taufik, disertai juga dengan pertanyaan di kolom pertanyaan. Pertanyaannya begini Pak, dari Daniel Sutami, mohon izin bertanya, bila seorang muslim sudah bisa memahami dan mungkinnya dalam kurung ya, dan mungkin menerima keilahian Al-Masih, misal seperti Mas Taufik ini, apakah masih bisa dianggap sebagai muslim dalam pengertian beragama Islam? Silakan Mas Taufik menjawab pertanyaan ini sekaligus disertai dengan closing statement Mas Taufik. Setelah itu akan dilanjutkan dengan closing statement dari penanggap Pak Edwarto, dan kita akan mengakhiri pertemuan webinar malam hari ini. Silakan Mas, waktu saya berikan 5 menit Pak. 5-7 menit karena ini ya, terima kasih ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya dulu ya. Ya, pada intinya ya, ibaratkan kita itu punya istri ya. Kalau sudah punya istri ya, yang sudah kita anggap dia itu adalah orang yang terbaik buat kita ya, menurut kita cantik ya, tetapi ada orang lain yang mungkin lebih cantik dari istri kita, kan bukan berarti kita itu menikahi orang lain itu. Kira-kira seperti itu ya. Artinya apa? Artinya di dalam ini kajian ilmiah, kajian akademis ya. Ya. Bagaimanapun perbedaannya, setiap agama ini memiliki konsep teologinya masing-masing. Ya, memiliki keyakinannya masing-masing. Ibaratkan yaitu, kalau kita punya istri ya, meskipun orang lain itu lebih cantik, lebih ini dari istri kita, jadi bukan berarti kita seenaknya main atau pindah ke lain hati gitu. Itu mungkin yang perlu digarisbawahi ya, bahwasanya dalam kajian akademis ya. Ya, ini sebenarnya udah arahnya pertanyaan ini udah pertanyaan menyangkut pribadi sebenarnya ya. Ya. Itu sebenarnya arahnya udah lebih ke menyangkut pribadi. Tapi pada intinya untuk closing statement saya ya. Artinya saya sangat bersyukur dengan webinar ini, paling tidak melalui kajian-kajian akademis seperti ini kita bisa menemukan titik terang ya. Meskipun perbedaan-perbedaan ini tidak bisa disatukan, ibaratkan air dan minyak, tapi paling tidak kita tahu akar permasalahannya itu apa, yang melatar belakangnya itu apa. Jadi kita sudah tahu, sudah menemukan benang merahnya. Sehingga apa? Sehingga wujud-wujud keberagaman, wujud-wujud saling memahami satu sama lain ini udah mulai terwujud ya, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita beragama, terlepas dari dogma-dogma yang sudah diyakini setiap agama masing-masing itu. Kira-kira seperti itu. Semoga ini menjadi ilmu baru buat kita bersama-sama ya, dan kita juga saling belajar satu sama lain ya. Dan masih banyak kekurangan-kekurangan sebenarnya yang saya sampaikan, termasuk di dalam buku saya,
Tapi paling tidak saya mencoba berusaha ya memberikan dua sudut pandang yang mungkin ya tidak semua bisa menerimanya ya, karena namanya ayat kitab suci itu multi tafsir ya. Dan itu pun bisa disanggah oleh siapa saja ya. Dan itu pun bisa dilakukan secara akademis pula. Terima kasih, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di event-event berikutnya, webinar-webinar berikutnya ya, yang kemungkinan dalam beberapa hari ini kita akan berbicara tentang penyaliban Yesus ya, yang juga ada di dalam buku saya ya. Dan semoga kita bisa berjumpa, berbicara, berdiskusi lagi, tukar ilmu satu sama lain. Terima kasih Mas Eski, terima kasih Pak Eduardo sudah meluangkan waktunya semua. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian ya. Tuhan memberkahi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik untuk jawabannya sekaligus dengan closing statement-nya. Sekarang saya berikan waktu kepada Andi untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sampai dengan di akhir ini kita masih bisa bersama-sama. Terima kasih untuk Pak Taufik yang sudah mengundang saya masuk ke dalam ruang ini, Bapak Eski yang menjadi moderator, bahwa berkaitan dengan tema ini ya, berkaitan dengan ketuhanan Yesus dalam pusaran polemik sebagaimana ditulis di dalam ya Mas Taufik, bahwa memang kalau masing-masing agama secara khusus Islam dan Kristen datang dari kitab sucinya masing-masing ya selalu akan menjadi polemik ya, karena masing-masing memiliki hermeneutik ya yang berbeda. Ya, jadi saya sebagai orang Kristen tentu mau dengan tegas menyatakan bahwa Alkitab menyatakan Yesus itu Tuhan. Bahwa Alkitab menyatakan Yesus itu adalah Allah dan manusia, yang itu yang tadi yang sulit dipahami oleh kaum muslim tentunya ya. Tetapi Alkitab menyatakannya. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itu yang saya imani, bahwa bukan manusia yang dipertuhankan, tapi dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi manusia sama dengan kita dan memenuhi syarat sebagai juru selamat karena dia satu-satunya yang tidak pernah berdosa. Dia bisa menjadi juru selamat semua orang karena dia bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang tidak terbatas. Jadi dua natur ini, Allah dan manusia, adalah dua natur dalam satu pribadi yang sangat-sangat ketat diajarkan oleh Alkitab, dan itu menjadi dasar kekristenan, menjadi pusat, Kristus menjadi pusat kekristenan, karena tanpa Kristus tidak ada kekristenan. Tanpa Kristus Yesus, maka Alkitab mengajarkan tidak ada keselamatan atau kehidupan yang kekal. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi yang terakhir saya menyatakan sesuai dengan Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, masalah Bapak Ibu Saudara percaya dan menerima Dia, itu kembali kepada itu anugerah, ya itu anugerah semata-mata, bukan karena tahu banyak pengalaman, tidak, tapi kalau bisa menjadi pengikut Kristus itu karena anugerah semata-mata, karena penyataan, karena wahyu dari Tuhan sendiri, sebagaimana pengakuan Petrus ya, lalu Yesus berkata, kalau kamu mengaku ya iman itu karena Allah sendiri, Bapa sendiri menyatakannya kepadamu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak Eduardo untuk closing statement-nya. Ya, saudara-saudara, pada dasarnya setiap kita memiliki keyakinan masing-masing. Dan keyakinan kita tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi biarlah keyakinan kita tidak membuat kita untuk menjadi orang yang anarki, tapi biarlah keyakinan kita menolong kita untuk dapat memahami keyakinan orang lain,
dan biarlah dengan keyakinan kita membuat kita menjadi hidup dalam kasih, hidup dalam damai, bukan membuat kita hidup dalam perselisihan. Itulah yang diupayakan Taufik Hidayat dalam bukunya Kristen Muslim Dialog untuk membangun komunikasi yang baik antar umat beragama. Untuk itu, jikalau saudara-saudara semua yang ada dalam ruang Zoom ini ingin mendapatkan materi yang disampaikan, saudara bisa langsung memesan buku Kristen Muslim Dialog yang ditulis oleh Mas Taufik Hidayat, dan bisa menghubungi langsung kepada Mas Taufik Hidayat. Sekaligus pemberitahuan bahwa Mas Taufik Hidayat ini adalah direktur dari penerbit buku lisensi Library Center Indonesia, dan sekaligus promosi jikalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku atau juga ingin menyulap skripsi, tesis, disertasi menjadi buku, silahkan saudara bisa menghubungi langsung kepada kantor penerbit lisensi. Sekaligus penyampaian bahwa kantor penerbit lisensi ini pusatnya ada di Bondowoso, Jawa Timur, tapi juga oleh anugerah sudah dibuka dua cabang penerbit. Ada penerbit lisensi Pekanbaru dan ada penerbit lisensi Kupang. Jikalau saudara atau semua Bapak Ibu yang ada di sini ingin menerbitkan buku, bisa menghubungi penerbit lisensi yang ada di Bondowoso, bisa menghubungi penerbit lisensi yang ada di Pekanbaru, dan juga menghubungi penerbit lisensi yang ada di Kupang. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Taufik Hidayat yang telah memaparkan materi yang ada dengan bagus, dengan lugas. Terima kasih juga untuk Dr. Andi yang telah menanggapi semua materi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk saudara-saudari yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini, mendengar materi yang ada, bahkan memberi beberapa pertanyaan, dan diskusi malam hari ini berjalan dengan baik. Kami berdoa biarlah apa yang telah disampaikan dapat memberi pencerahan bagi kita untuk hidup dalam damai sebagai umat beragama di bumi Pancasila ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam webinar ini menemui beberapa kekurangan-kekurangan. Kami mohon maaf untuk itu, dan biarlah menjadi pembelajaran bagi kami untuk webinar-webinar ke depannya. Kami lebih berbenah lagi dan mempersiapkan segala sesuatu lebih matang lagi untuk kebaikan kita bersama. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Karena diawali dengan doa, maka webinar ini pun akan diakhiri dengan doa. Karena saya lihat di PC saya kamera yang terbuka ada Pak Robert Erik Latu Mahina. Kalau bisa saya mohon agar bisa memimpin kita dalam doa penutup. Ya. Sini Pak Ibu, silakan. Pak Erik, silakan Pak, atau susah koneksinya Pak? Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami bersyukur bahwa kami boleh bersama-sama dengan teman-teman lewat acara Zoom ini untuk kegiatan saling memahami lintas iman tentang Yesus Kristus, baik dari Islam maupun dari Kristen. Kami berdoa, bimbing kami dengan Roh Kudus, supaya kami memahami kebenaran lewat kegiatan-kegiatan ini. Berkati semua yang sudah berpartisipasi, dan Tuhan memberikan kami damai sejahtera di dalam hati masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Robert. Yang paling terakhir saya minta kita untuk membuka kamera, kita akan foto bersama.
Ada 2 layar. Belum semua buka kamera. Oke, layar yang pertama. Layar yang kedua. 1, 2. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya malam hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Terima kasih Pastor Heski. Aduh, terima kasih. Saya kenal orang ini. Terima kasih dari Pangandaran juga ya. Sama-sama. Bondowoso. Terima kasih Mas Taufik. Terima kasih semua ya. Sama Pak. Rizky, Pak Eduardo dan Ini ada yang dari Bondowoso, ini Rock Bondowoso, Ibu. Ibu ya, Bu ya. Tuhan berkati. Bu. Terima kasih Pak Sugianto. Ya, Bu. Terima kasih Pak Eduardo Silalahi, Pak Eski. Ya, siap. Sama-sama. Terima kasih. God bless. Halo Bang Franky. Halo. Mas Bro dari Denpasar. Woi, puji Tuhan, ini Pak Taufik ini semakin sehat dan subur saja ini. Nah, ya. Lumayan lah. Perlu tambah besar.